Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Info Aura Panca. Saat ini suasana politik menjelang pemilu 2024 makin memanas, di mana kita tahu Anies Baswedan yang popularitas dan elektabilitasnya yang terus naik, hingga banyak pihak yang tidak menginginkan Anies bisa tampil di Pilpres 2024. Hingga Bapak Anies Baswedan terus diserang dengan isu-isu politik yang niatnya ingin menjatuhkan Anies Baswedan, mulai dari Formula E, walau gak terbukti, tapi Ketua KPK, Bapak Firly Bahuri terus mencari celah untuk memperkarakan Anies, namun yang sangat jelas maling uang rakyat triliunan, atau bahasa halusnya korupsi. Harun Masiku yang sudah 3 tahun sampai sekarang tidak ada digembor-gemborkan, hilang begitu saja, tanpa ada kabar gimana kelanjutannya. Sekarang yang lagi heboh soal berita Sandiaga Uno, yang mengikhlaskan hutang 50 miliar kepada Anies Baswedan, namun itu baru pernyataan yang diutarakan oleh Sandi soal adanya hutang Anies 50 miliar, namun surat di dalam isi perjanjian itu sendiri, sampai sekarang belum diperlihatkan ke publik. Ada perjanjian apa saat pilkada tahun kemarin, antara Pak Anies, Pak Sandiaga Uno, dan Bapak Prabowo Subianto, isi surat perjanjian itu belum ada diperlihatkan ke publik. Jadi isu-isu ini sangat gampang digoreng untuk menyerang dan menjatuhkan Anies Baswedan. Oleh mereka yang tidak menginginkan Anies tampil atau mendapatkan tiket untuk Pilpres 2024, dan kita tahu Sandiaga Uno menjadi bagian dari pendukung pemerintahan Jokowi, dan publik juga sudah tahu bagaimana pernyataan Bapak Jokowi soal Gubernur DKI yang sekarang, yaitu Bapak Heru Budi Hartono, yang dipuji oleh Pak Jokowi, atas keberhasilannya mengatasi masalah sodetan Ciliwung, dan Pak Jokowi menyindir Anies Baswedan. Hebat, baru saja menggantikan Anies, Pak Heru langsung bikin kaget Pak Jokowi, karena Pak Heru bisa sangat cepat menyelesaikan proyek sodetan Ciliwung. Tidak kaget dikerjakan oleh Pak Gubernur Heru. Saya nggak tahu pendekatannya apa, tapi selesai. Sehingga saya kesini tadi karena sudah selesai. Oh my God! Wow! Namun jejak digital menjawab lain, ternyata proyek itu sudah ada sejak lama, sejak zaman pemerintahannya SBY, dan saat itu Pak Jokowi yang menjabat sebagai Gubernur DKI, dan Pak Jokowi berjanji akan menyelesaikan proyek tersebut. Namun janji tinggal janji, yang katanya akan tetap fokus memimpin DKI Jakarta selama 5 tahun, namun fakta ucapan itu tidak terbukti, dan setelah jadi presiden pun proyek itu dibiarkan mangkrak. Pak Ahok yang menggantikan Pak Jokowi pun tidak tuntas menyelesaikan proyek sodetan Kali Ciliwung. Dan baru diteruskan saat Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Silakan telusuri jejak digitalnya. Balik ke tema, saat ini Pak Anies memang lagi gencar-gencarnya terus diserang dengan berbagai cara, baik itu lewat narasi-narasi yang menjelekkan dan menyudutkan, lewat isu-isu yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Intinya mereka yang tidak menyukai Anies, dikarenakan elektabilitas Anies yang terus naik, atau sambutan antusias rakyat yang memadati di setiap kunjungan Bapak Anies Baswedan di berbagai daerah, yang menginginkan perubahan. Tentunya perubahan yang diinginkan oleh rakyat adalah sosok pemimpin yang jujur, arif, amanah, cerdas, berwibawa, dan yang paling penting adalah kebijakan dan aturan yang berpihak untuk keadilan dan kesejahteraan rakyatnya, bukan malah aturan dan kebijakan yang lebih tunduk mementingkan keinginan investor asing dan tunduk pada keinginan oligarki, juga kebijakan dan aturan yang malah rakyat dibikin ruwet. Jadi, jika kita mendengar ada isu-isu dan narasi-narasi yang selalu menyerang Bapak Anies Baswedan, biarkan saja mereka terus menggonggong, karena memang itulah yang namanya politik sampah, menyerang dengan cara-cara kotor, tidak jujur, tidak santun, tidak bersih. Rakyat harus terus bersuara, agar ada perubahan, dan agar jangan lagi ada sistem pengelolaan pemerintahan, yang tidak berpihak untuk rakyat. Semoga Indonesia diberikan pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bisa memberi rasa aman, dan tentunya pemimpin yang cinta dengan rakyatnya, juga ingin memberikan kesejahteraan untuk rakyatnya. Terima kasih sahabat YouTube Info Aura Panca, sudah menonton video ini sampai akhir. Jika bermanfaat, jangan lupa langsung di-share, like videonya, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Terima kasih.